Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, dosen, serta rekan-rekan kelas ilmu politik D2. Pernahkah kita mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah daerah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat justru warganya masih banyak yang terjerat di bawah garis kemiskinan? Berangkat dari paradoks tersebut, saya, Muhammad Habib Rahmawan, akan mempresentasikan hasil kajian kritis kami yang berjudul Kemiskinan di Kebumen. Ujian politik bupati di tengah pusaran inflasi dan pengangguran. Kajian mendalam ini tidak lahir dari ruang hampa. Penelitian ini merupakan buah pemikiran kolaboratif yang saya susun bersama rekan saya, Katyusa Parikesit. Sebagai mahasiswa ilmu politik, kami membedah masalah kemiskinan ini bukan sekedar sebagai angka statistik biasa, melainkan sebagai wujud evaluasi sejauh mana arah kebijakan dan komitmen politik kepala daerah benar-benar berpihak kepada rakyat. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Pada tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah pernah menyoroti sebuah fenomena unik, di mana pertumbuhan ekonomi Kebumen adalah yang tertinggi di karesidenan Kedung. Namun, angka kemiskinannya juga sangat tinggi. Inilah yang kami sebut sebagai anomali Kebumen. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kebumen pada tahun 2009 mencapai 309,6 ribu jiwa dan sempat berhasil ditekan hingga tahun 2019. Sayangnya, fondasi kesejahteraan ini sangat rapuh saat hantaman lockdown pandemi datang di tahun 2020. Kemiskinan kembali melonjak tajam menjadi 211,09 ribu jiwa. Ini membuktikan bahwa kemiskinan di Kebumen bersifat struktural. Untuk membuktikan anomali tersebut secara empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kami menganalisis secara kritis data sekunder yang ditarik dari laporan resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Kebumen dalam rentang waktu yang panjang, yaitu periode 2009 hingga 2024. Pendekatan ini kami gunakan untuk memastikan bahwa diagnosis terhadap fluktuasi kemiskinan di Kebumen ini memiliki validitas yang tinggi untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan. Studi ini berpijak pada literatur terdahulu. Yang pertama ada Pratama tahun 2017 mengkaji penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen dan menemukan bahwa meski mampu membuka lapangan kerja, efektivitasnya masih terhambat kendala birokrasi. Lalu ada Sangada dan kawan-kawan tahun 2020 yang membuktikan melalui regresi linear berganda bahwa inflasi dan pola pengeluaran masyarakat berkorelasi kuat terhadap fluktuasi kemiskinan pada periode 2009 hingga 2018. Lalu juga ada Wulandari di tahun 2024 yang menegaskan bahwa akurasi data melalui pemetaan berbasis DTKS menjadi kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Penelitian ini berpijak pada dua landasan teori utama. Yang pertama yaitu konsep Vicious Circle of Poverty dari Kuncoro tahun 1997 yang menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas dan minimnya pendapatan saling mengunci untuk merangkap kemiskinan struktural. Relevan untuk menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Kebumen gagal terdistribusi merata. Lalu yang kedua ada Human Capital Theory dari Schultz tahun 1961 yang menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan keterampilan adalah kunci peningkatan produktivitas dan pendapatan individu dalam jangka panjang. Keduanya saling melengkapi. Rendahnya pendidikan memicu pengangguran, pengangguran memperparah kemiskinan, dan inflasi menggerus daya beli kelompok paling rentan, membentuk
mata rantai kemiskinan yang hanya dapat diputus melalui kebijakan publik yang komprehensif. Lalu kita menemukan research gap-nya di sini. Ketiga penelitian terdahulu masing-masing memberikan kontribusi penting, namun memiliki keterbatasan. Pratama 2017 hanya berfokus pada satu sektor ekonomi, yaitu pariwisata. Sangada BKK 2020 terbatas pada kalkulasi statistik tanpa menyentuh dimensi kebijakan, dan Wulandari 2024 hanya berhenti pada validasi dan pemetaan data kemiskinan. Ketiganya belum ada yang secara kritis mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi Kebumen yang tinggi justru tidak mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Sebuah anomali yang akarat terletak pada lemahnya political will dan arah kebijakan pimpinan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana inflasi, pengangguran, dan rendahnya pendidikan membentuk kemiskinan struktural di Kabupaten Kebumen, sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan bupati mampu menjawab tantangan tersebut. Sekarang kita masuk ke temuan utama. Variabel pertama, variabel-variabelnya ada inflasi, pengangguran, dan pendidikan. Berikut adalah bentuk dari statistik yang dapat kami temukan. Variabel pertama adalah inflasi. Pada tahun 2018, inflasi tercatat tinggi di angka 3,14% dan ketika berhasil ditekan menjadi 2,18% di tahun 2019, angka kemiskinan pun ikut turun. Mengapa dampaknya begitu kuat? Karena bagi masyarakat rentan, inflasi bertindak layaknya pajak tersembunyi. Kenaikan harga barang sekecil apapun akan langsung memotong porsi kalori harian masyarakat dan menekan daya beli mereka. Pengendalian harga pasar adalah harga mati yang menuntut komitmen politik dari pemerintah daerah. Faktor yang kedua yang memiliki daya hancur instan adalah pengangguran. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT naik dari 4,69% di tahun 2019 menjadi 6,07% di tahun 2020. Hal ini sangat memukul masyarakat karena terstruktur ekonomi Kebumen masih sangat didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal. Ketika pekerja informal kehilangan pekerjaannya, mereka tidak memiliki jaringan pengaman pendapatan sehingga langsung terperosok menjadi kelompok miskin. Akar dari terbatasnya lapangan pekerjaan tersebut bermuara pada indikator ketiga, yaitu pendidikan. Bayangkan, pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat Kebumen hanya berada di angka 7,86 tahun. Ini artinya rata-rata penduduk Kebumen putus sekolah saat baru duduk di bangku kelas 2 SMP. Rendahnya capaian pendidikan ini membatasi akses masyarakat terhadap pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan layak. Masyarakat akhirnya kesulitan melakukan mobilitas sesuai vertikal dan mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya. Sebagai penutup, ketiga variabel yang kita bahas yaitu inflasi, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan saling beririsan dan mengunci masyarakat ke dalam lingkaran kemiskinan struktural atau vicious circle of poverty. Penyelesaian masalah ini tidak akan pernah cukup hanya dengan membanggakan angka pertumbuhan ekonomi tinggi di atas kertas. Dibutuhkan juga kebijakan struktural yang terintegrasi dan hal tersebut sangat bergantung pada ketegasan arah kebijakan dan political will dari pemimpin daerah. Pada akhirnya, gagal atau berhasilnya memutus rantai kemiskinan di Kebumen ini adalah ujian politik yang nyata bagi komitmen seorang bupati terhadap rakyatnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya dan rekan saya
dapatkan. Terima kasih banyak telah mendengarkan eh, video atau slide PowerPoint yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.